Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Yehezkiel pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, nanti Bapak Ibu saudara-saudara baca pasal yang pertama ini adalah bagian yang menceritakan tentang kemuliaan Tuhan secara detail. Bagaimana seorang Yehezkiel itu melihat kemuliaan Tuhan. Ada beberapa orang yang tercatat di dalam Alkitab itu melihat kemuliaan Tuhan. Ada Elia. Elia diizinkan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Itu pun Tuhan katakan bahwa tidak semua orang, manusia kalau melihat kemuliaan Tuhan bisa mati karena tidak kuat dengan kemuliaan Tuhan. Kemudian Tuhan katakan bahwa kepada Musa, tapi aku akan melewatkan segenap kegemilanganku kepadamu. Engkau hanya akan melihat punggungku saja. Jadi Musa hanya melihat punggung Tuhan dan mukanya sampai bercahaya. Ada orang-orang lain juga yang melihat kemuliaan Tuhan dan salah satunya adalah Yehezkiel. Yehezkiel ini diizinkan Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Seperti apa kemuliaan Tuhan? Nah, saudara-saudara nanti bisa baca bagaimana Tuhan berduduk di atas takhta dan takhtanya itu ada di atas angin dan badai. Begitulah kira-kira ya di dalam Yehezkiel pasal 1. Dan di dalam takhta ini, di sekeliling takhta ini ada 4 makhluk. 4 makhluk yang bersayap, kemudian ada bentuknya dijelaskan di sini. Kemudian ada roda-roda yang ada di bawah. Dan penglihatan Yehezkiel ini adalah penglihatan tentang Tuhan. Dia melihat ada apa di sini? Dikatakan dari ayat yang ke-27, ayat yang ke-26. Di atas cakrawala yang ada di atas kepala mereka, ada menyerupai takhta yang kelihatannya seperti permata lazurit. Dan di atas yang menyerupai takhta itu, ada kelihatan seperti anak manusia. Haleluya. Saya percaya, saudara, dan saya percaya, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia yang datang ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Itu meninggalkan takhta itu. Meninggalkan takhta ini yang dilihat oleh Yehezkiel. Itu sebabnya kitab Filipi katakan bahwa Filipi pasal yang kedua, bahwa Tuhan itu meninggalkan semuanya. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Siapa Yesus? Dia juga adalah Tuhan yang dilihat oleh Yehezkiel. Dia yang bertakhta di atas takhta ini. Takhta yang luar biasa, dia ada di sana. Tetapi 2000 tahun yang lalu, dia tinggalkan takhta itu. Untuk apa? Untuk memenangkan saudara dan saya. Untuk membayar dosa-dosa manusia. Untuk membayar dosa umat-umat Tuhan. Agar apa? Agar umat Tuhan berlayak datang ke hadirat Tuhan. Berlayak datang dan bertemu dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ada 3 hal yang kalau nanti kita akan lihat di sini. 3 hal mengenai kemuliaan Tuhan. Saya percaya adalah harapan kita semua untuk melihat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Yehezkiel rindu melihat kemuliaan Tuhan. Yehezkiel bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya dan saudara kita pun rindu untuk melihat kemuliaan Tuhan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18 adalah janji Tuhan.
agar supaya saudara dan saya dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tetapi penglihatan Yeskiel tentang Tuhan ini memang luar biasa. Tuhan memperlihatkan kegemilangannya yang luar biasa kepada Yeskiel. Tuhan juga pernah memperlihatkan kemahakuasaannya kepada gembala-gembala di padang. Ketika gembala-gembala ada di padang waktu Yesus lahir, firman Tuhan katakan, tiba-tiba tampaklah pasukan bala tentara sorga, malaikat bersorak-sorai memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan kemuliaan-kemuliaan yang itu disodorkan atau diberikan Allah untuk diperlihatkan kepada manusia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita pun sedang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Walaupun mungkin tidak sama seperti yang dialami oleh Yeskiel, tidak sama seperti yang dialami oleh Musa, tidak sama seperti yang dialami oleh gembala-gembala di padang. Karena yang kita alami adalah porsi yang diberikan Tuhan buat saudara dan saya. Tetapi saudara dan saya yang sudah dimenangkan di dalam Tuhan, kita yang diangkat sebagai anak oleh Allah kita yang maha tinggi, kita dimuliakan. Tadinya kita ada dalam jurang maut dosa, dalam lumpur dosa, tapi kita diangkat dalam kemuliaan Tuhan, sehingga saudara dan saya berlayak untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama yang bisa saudara dan saya lihat, ayat yang ke-28 tadi Yeskiel berkata, seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Firman Tuhan berkata, Yeskiel berkata, tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Nah, saudara-saudara, yang pertama, semakin Allah sedang memperkenalkan kemuliaannya kepada kita, seharusnya kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin tahu merendahkan hidup kita kepada Tuhan. Semakin kita dimuliakan, semakin kita menikmati berkat-berkat Allah, kebaikan-kebaikan Tuhan saudara dan saya rasakan, maka kita pun harus selalu rendah hati. Yeskiel memberikan respon atas kemuliaan Allah. Dia datang dan sujud di hadapan Tuhan. Dalam bagian-bagian yang lain, kitab Daniel dan sebagainya, Daniel ketika melihat kemuliaan Tuhan, Daniel berkata, hilang semua tenagaku, aku lesu, aku jatuh, aku sakit. Bahkan ada yang sampai sakit. Daniel berkata, aku sakit selama beberapa hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kemuliaan Tuhan membuat kita tersadar siapa diri kita sebetulnya. Saudara dan saya tidak layak untuk datang kepada Tuhan, tetapi oleh karena kuasa darah Kristus membuat saudara dan saya berlayak. Itu sebabnya semakin kita diberkati, semakin kita rendah hati. Semakin kita diangkat oleh Tuhan, semakin kita rendah hati. Tuhan tidak mengangkat kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang lain. Kemudian kita melihat orang lain, oh dia masih saya lebih baik. Kita hilangkan perasaan-perasaan yang seperti itu. Di hadapan Tuhan semua kita sama. Yang punya 10 talenta, yang punya 5 talenta, yang punya 1 talenta. Di hadapan Tuhan sama semuanya. Adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Berapa banyak talenta yang kita punya, toh itu hanyalah milik dari Tuhan kita yang dititipkan kepada kita. Semakin saudara dan saya dimuliakan, semakin kita rendah hati. Haleluya. Saya percaya jemaat Pelita, kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Menjadi orang-orang yang tidak sombong. Menjadi orang-orang yang tidak memegahkan diri. Menjadi orang-orang yang peduli kepada yang lain tanpa perlu bahwa kita lebih baik dari mereka. Bahkan dalam kerohanian pun orang bisa sombong secara rohani. Tetapi saudara dan saya memiliki
hati dan pikiran untuk terus memuliakan Tuhan. Ketika kita dibawa kepada kemuliaan Tuhan, ketika Allah mengizinkan saudara dan saya mengecap kemuliaan yang lebih dari yang kemarin, maka tetaplah kita rendah hati, tetaplah kita berada terus karena dalam kebenaran firman Allah, roh Allah, kemuliaan Allah itu selalu mengalir, polanya sama, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ketika kita tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, orang yang merendahkan diri ditinggikan tepat pada waktunya, ditinggikan oleh Allah kita yang hidup. Haleluya. Kalau saudara dan saya, kadang-kadang kita ada masalah dalam sosial, lingkungan, masyarakat, tetaplah rendah hati. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena Tuhan. Itu sebabnya kita kembalikan semua kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau ada yang dipuji, ada yang dimuliakan, kembalikan itu kepada Tuhan. Oh, semua itu karena kemuliaan Tuhan. Dulu kita ini, kalau sekarang kita sudah diberkati, oh itu semua karena kemuliaan Tuhan. Semakin Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan, semakin kita merendahkan diri di tangan Tuhan yang kuat. Ini adalah kunci untuk kita melihat kemuliaan yang lebih, kemuliaan yang setelah yang hari ini. Karena saya percaya kemuliaan itu progresif, kemuliaan itu berkelanjutan. 2 Korintus 3 ayat 18. Dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain, kepada kemuliaan yang berikutnya. Itu yang pertama. Semakin Allah senang memperlihatkan kemuliaan kepada kita, kita semakin rendah hati. Yang kedua, di dalam Yehezkiel 3 ayat 16, Yehezkiel 3 ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan, sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Nah, ini kita lihat di sana. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Sebelumnya, berarti 7 hari sebelumnya, Yehezkiel pasal yang pertama tadi, Yehezkiel pasal yang pertama itu adalah 7 hari sebelumnya, 7 hari yang lalu. Yehezkiel pasal 1 dan pasal 2 itu pada hari yang sama. Yehezkiel melihat kemuliaan Tuhan dan kemudian Yehezkiel menerima firman Tuhan. Itu 7 hari yang lalu. Dan kemudian sekarang 7 hari kemudian, 7 hari setelah dia melihat kemuliaan Tuhan, 7 hari kemudian dia mendapatkan firman Tuhan lagi. Sesudah 7 hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Ini yang tadi saya katakan bahwa kemuliaan Tuhan itu progresif. Kemuliaan Tuhan itu berkelanjutan. Pertanyaannya kenapa 7 hari? Kenapa 7 hari? Yehezkiel pasal yang pertama dikatakan ayat yang pertama. Pada tahun ke-30, dalam bulan yang keempat, pada tanggal 5 bulan itu, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Ngapain mereka ada di tepi sungai Kebar? Ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Jadi Yehezkiel adalah seorang imam. Dia adalah orang yang memimpin penyembahan di bait Allah. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel, anak Buzi, di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar. Nah, saudara-saudara, orang Israel biasanya beribadah di Yerusalem. Biasanya beribadah di bait Allah. Tetapi sekarang mereka adalah tawanan di Babel. Mereka tawanan di tengah-tengah orang Kasdim. Dan di sana Yehezkiel bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar. Lagi ngapain mereka? Mereka harus beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak berada di Yerusalem. Tapi mereka tetap ada pertemuan beribadah kepada Tuhan. Ada Yehezkiel sebagai imam di sana. Nah, saudara-saudara, kenapa 7 hari kemudian? Karena Yehezkiel pasal yang ketiga tadi,
7 hari kemudian berarti mereka melakukan lagi pertemuan yang sama. Dan tentu kita sudah mulai mengerti, kenapa setiap 7 hari mereka melakukan pertemuan yang sama. Pertemuan apakah itu? Maka memang ada yang kemudian menafsirkan, dan termasuk saya pun, saya melihat bahwa pertemuan ini adalah pertemuan Sabat. Pertemuan Sabat yang sering mereka kerjakan 1 minggu 1 kali. Jadi kemarin mereka melakukan Sabat, Yehezkiel pasal yang pertama. Kemudian 7 hari kemudian mereka bertemu lagi dalam pertemuan Sabat berikutnya. Dan di pertemuan Sabat itu kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan Yehezkiel. Nah, saudara-saudara, ini yang kedua, bahwa Allah memberikan kehormatan pada hari-hari Sabatnya. Allah memberikan penghormatan kepada hari-hari Sabatnya. Allah sangat menghargai hari-hari Sabat yang dilakukan oleh saudara dan saya. Hari Sabat itu, dulu orang Israel hari Sabat itu jatuhnya hari Sabtu. Kita tidak lagi mengenal hari Sabat, tetapi hari Sabat hari Sabtu, atau hari Minggu, atau apa. Tetapi yang kita tahu, bahwa Sabat itu artinya saudara dan saya berhenti dari aktivitas kita dan datang kepada Tuhan, memuliakan dan melayani Tuhan secara pribadi. Berhenti dari aktivitas-aktivitas kita, berhenti dari pekerjaan kita. Ada beberapa 1 jam, 2 jam, saudara dan saya datang bersimpuh di kaki Tuhan. Maka itu adalah Sabat kita bagi Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Allah menghargai hari Sabat itu. Artinya bahwa setiap waktu saudara dan saya melakukan perhentian untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, maka Allah sangat menghargai itu. Termasuk apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Hari ini kita sedang melakukan Sabat itu, di mana saudara dan saya berhenti dari aktivitas kita, berhenti dari pekerjaan kita, berhenti dari aktivitas kita. Untuk apa? Kita datang kepada Tuhan dan melakukan dan menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Artinya kita sedang melakukan Sabat itu dalam hidup kita. Dan Allah menghargai itu. Ketika Yehezkiel dan para buangan melakukan itu, Allah menghargai. Firman Tuhan katakan, maka datang sesudah hari itu, datanglah firman Tuhan kepadaku di hari Sabat berikutnya. Saya percaya di tengah-tengah ibadah-ibadah kita, sekalipun kita sekarang ini tidak beribadah dari gereja, ya, kita tidak ibadah dari gedung, seperti Israel tidak beribadah dari Yerusalem. Mereka beribadah di tepi sungai Kebar. Mereka ibadah di tepi sungai Kebar. Tidak ada dalam ayat firman Allah bahwa mereka boleh beribadah. Yang diatur oleh dalam firman Allah, ibadah mereka adalah di tabernakel. Ibadah mereka adalah di bait Allah. Tetapi sekarang, apapun jadi, mereka beribadah di tepi sungai Kebar. Anggap saja kita sedang beribadah di tepi sungai Kebar. Saudara dan saya, kita tidak bisa menjangkau Yerusalem. Tapi di sini, di tempat saudara-saudara berada, di rumah saudara-saudara berada, sekalipun kelihatan seperti sungai Kebar, tapi kemuliaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada bersama-sama dengan saudara, dan di rumah saudara pun, di tempat saya ada di sini, di rumah saudara dia ada. Dan kemuliaan Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidup kita. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Aduh, kita ibadah gimana ini? Di tepi sungai Kebar pun kita bisa beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan di sini, ayat yang ketiga, Yehezkiel pasal 1 ayat yang ketiga. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi. Imam Yehezkiel adalah seorang imam. Apa pekerjaan imam? Imam itu bekerja di bait Allah. Imam bekerja di bait Allah. Apa kerjanya? Banyak kerjanya. Ada bakar korban, mewakili umat Tuhan di hadapan Tuhan, dan semuanya bekerjanya di bait Allah. Itu pekerjaan seorang imam, menunggu bait Allah. Ya, itu pekerjaan imam. Yehezkiel
kerjanya seperti itu. Tetapi sekarang mereka sedang ada dalam pembuangan ke Babel. Mereka sedang ada dibawa ke negeri orang Kasdim. Ini dikatakan mereka sedang dibuang di sana. Jadi jauh sekali dari Yerusalem. Bahkan di Yerusalem, bait Allah pun sudah dihancurkan. Sudah tinggal puing-puingnya. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seorang imam, Yehezkiel adalah seorang imam. Ketika dia ada di tempat yang tidak semestinya, dia menjadi orang yang non-job lah gitu ya. Imam tapi mau bakar korban nggak bisa. Mezbah itu ada di Yerusalem, nggak bisa bakar korban di tepi Sungai Kebar. Tidak bisa bakar korban, tidak bisa. Tapi saudara-saudara, situasi mungkin tidak bisa. Tetapi ayat yang ketiga ini dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Dikatakan kepada Imam Yehezkiel, anak busi di negeri orang Kasdim. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel. Bahkan kemudian ayat yang keempat ada penglihatan. Nah saudara-saudara, penglihatan ini adalah porsi seorang nabi. Seorang nabi adalah pelihat, disebut dalam terjemah dalam perjanjian lama dikenal dengan nama pelihat. Orang yang suka diberikan penglihatan, itu sebabnya disebut pelihat atau nabi. Dalam perjanjian lama jawatan ada 3. Imam, nabi, dan raja. Kalau perjanjian baru ada 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Tapi di perjanjian lama 3. Imam, nabi, dan raja. Hanya aja 3. Yehezkiel adalah imam. Tetapi ketika dia ada dalam situasi di mana imam seperti tidak ada pekerjaan, non-job, Allah tidak kehilangan visi dan tidak kehilangan misi buat pelayan-pelayan yang mau bekerja bagi Tuhan. Imam dijadikan nabi. Bahkan Yehezkiel, firman Tuhan katakan dalam pasal-pasal berikutnya, Yehezkiel diangkat sebagai penjaga Israel. Yehezkiel diangkat sebagai penjaga Israel. Dia diangkat sebagai seorang nabi. Dari imam diangkat menjadi nabi. Kenapa? Imam tidak dipakai di Kasdim, di negara orang Kasdim. Tidak ada buat bakar korban. Non-job. Tetapi Allah memberikan porsi seorang nabi. Di sini apa yang bisa saudara dan saya lihat? Dalam keadaan apapun kita, saudara dan saya tetap harus bisa berbuah. Kita biasanya pimpin pujian. Sekarang ibadah ya nggak bisa pimpin pujian. Bagaimana mau pimpin pujian? Allah berikan peran yang lain buat saudara dan saya. Yang jelas, Allah inginkan saudara dan saya tetap berbuah. Allah ingin saudara dan saya tetap menghasilkan sesuatu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan dia akan titipkan sedikit kemuliaan buat saudara dan saya. Dia titipkan peran yang cocok buat kita. Kalau saudara, makanya tidak usah khawatir. Wah, saya nggak bisa kerja, saya ini. Allah berikan peran yang lain buat saudara dan saya. Saya tidak bisanya kerja dari rumah ini. Tuhan kasih peran yang lain buat saudara dan saya. Kita harus menjalani kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Allah tidak pernah kehilangan peran buat kita. Allah tidak pernah kehilangan kita tidak usah khawatir tertutup jalan dan sebagainya. Allah menyediakan sesuatu yang cocok buat kita semua. Untuk apa? Agar saudara dan saya terus bisa berbuah. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini 3 hal buat kita jemaat pelita. Yang pertama, kalau melihat kemuliaan Tuhan, tetap kita rendah hati. Dipakai Tuhan semakin besar, tetap rendah hati. Semakin diberkati, tetap rendah hati. Yang kedua, tetap menghargai ibadah kita kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, kita tetap berusaha untuk ibadah. Karena dalam ibadah itu, Tuhan menitipkan kemuliaannya dalam hidup saudara dan saya. Walaupun di rumah, walaupun kalau bisa Zoom, tetap usahakan untuk aplikasi Zoom. Usahakan untuk dan semuanya kita bisa mengikuti ibadah. Karena Tuhan
menghargai ibadah-ibadah yang kita lakukan, sekalipun dari tepi Sungai Kebar. Dan yang ketiga, Allah tidak pernah kehilangan peran buat kita. Allah inginkan kita terus berbuah. Allah berikan petunjuk buat kita. Mau seperti apa kita, apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita lakukan. Semuanya Allah pasti atur. Yang penting di awal kita tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan menuntun kita umat-umat Tuhan, jemaat pelita. Haleluya. Kita mungkin di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita seperti di tepi Sungai Kebar. Semuanya berbeda dibanding dulu. Dulu kita seperti ada di Yerusalem. Sekarang kita seperti ada di tepi Sungai Kebar. Berbeda situasi, berbeda suasana. Tapi Allah kita tidak pernah berubah. Dan karena Allah kita tidak pernah berubah, Allah kita tidak berubah, kita pun tidak usah khawatir. Dia masih tetap Allah yang akan terus menyertai kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi kemuliaan itu bisa saudara dan saya nikmati dan rasakan. Damai sejahtera turun atas hidup kita. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Dan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Gembala.